Om Swastiastu, Semeton. Saya mau bercerita tentang kelahiran Rabu Umanis. Kelahiran Rabu Umanis memiliki bintang tangis, selalu mendapatkan kesedihannya, selalu hidupnya mengalami rintangan dan penderitaan kalau tidak mau merubah gaya hidupnya kembali ke titik nol. Walaupun sudah berkelakuan sopan dan ramah tamah dan banyak memiliki teman, adil dan bijaksana, tetap juga mereka tidak pernah dihargai perbuatannya oleh orang dekatnya maupun orang lain. Ada hal suka menolong banyak orang, rajin dan bertanggung jawab. Ikuti cerita selanjutnya di YouTube-nya, supaya bisa mengetahui kebenaran jalan hidupnya berdasarkan pancawarnya, saptawaranya. Kelahiran Rabu Umanis memiliki neptu 12, Rabu uripnya 7, Umanis uripnya 5, jadinya neptunya 12. Disinilah kelahiran Rabu Umanis selalu mengalami keterpurukannya apabila tidak menemukan jodohnya. Hidupnya penuh dengan kesengsaraannya, padahal rezekinya banyak. Kelahiran Rabu Umanis, emosionalnya tinggi, suka marah, tapi hatinya baik. Di sini kala tidak menemukan jodohnya, akan mudah bercerai, karena pasangannya tidak kuat dengan pencemburuannya, dan selalu mengoreksi kesalahan orang lain, selalu pingin tahu urusan orang lain. Selalu memberikan kemudahan orang lain, dan banyak menolong orang lain, sehingga mereka tidak memikirkan diri sendirinya, dan mudah akan tertimpa kesedihannya, dan merugikan diri sendiri, bahkan akan mengalami sakit keras, tidak ada yang menolongnya. Rabu Umanis yang memiliki neptu 12, akan mudah sakit, bahkan bisa kena keroncong polo. 1 kali 24 jam harus minum obat setiap hari selama 3 tahunan. Sakit kepala yang amat sangat, kalau mereka tidak menemukan jodohnya. Orang hebat, hidupnya pun akan cepat berakhir. Sebab seberapapun kayanya, kalau pasangannya tidak orang bijaksana atau orang hebat tentang keluhuran, hidupnya kerja setiap hari, ngumpulin rezeki, hanya untuk membiayai rumah sakit saja, pasangannya pun akan meninggalkannya, tidak kuat mereka menanggung kutukan kelahirannya. Kelahiran Rabu Umanis memiliki jodoh dengan kelahiran Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Selasa Umanis, Jumat Umanis, untuk menyeimbangi karakternya yang cepat pemarah, sebab orang yang kelahiran sesuai dengan jodohnya akan lebih bijaksana untuk menuntunnya. Kalau mencari jodoh hanya dengan egonya saja atau dengan perasaan hatinya saja, untuk berada di sisi yang dia sukai saja atau orang yang dicintanya saja, akan bercerai, sebab menikah itu bukan hanya untuk sekedar kawin saja, sebab hubungan suami istri itu tidak selamanya nikmat. Menikah itu untuk seumur hidup, harus siap dengan suka dukanya, bukan menikah itu untuk bahagia saja, sebab tidak akan mungkin didapat. Bahagia itu kecocokan yang menyebabkan bahagia, bukan yang dicintainya. Secinta apapun sama orang yang bukan jodohnya akan bercerai. Tonton Pal Srigatinya sampai habis, biar bisa dilihat kolomnya, naik turun rezekinya, supaya tidak gagal paham, karena neptu 12 adalah kelahiran sakit-sakitan, dan harus banyak melakukan penebusannya, menyeimbangi sang jiwatmanya dan paratma atmanya. Oke, sebentar. Sekarang saya mau berbicara ke neptu 12. Ini adalah neptu sakit-sakitan. Neptu yang penuh dengan penebusan-penebusan. Hanya dia memiliki nilai yang bagus setelah 1, 2, 3, 4. Di dalam, selama dia hidup, dia hanya memiliki 4 kali nilai bagus keberuntungan. Nah, neptu 12 ini, Saptawara dan Pancawara uripnya di bulan di satu ketemu neptunya. Kalau sementara baru lahir, 0 sampai 6 tahun, sedikit aja salah orang tuanya, kutukannya besar, sakit
keluar masuk rumah sakit ke anaknya. Udah 12. Kadang-kadang senyak menyunyuin pada anak segala macam-macam lah. Setelah nanti berumur 7 sampai 12 tahun, di sana orang tuanya kan sugih. Banyak dia dapat dia duit semua. Ini dia nilai. Ini dia. Begitu nanti setelah berumur 13 menuju 18 tahun, setiap dia mau menuju kuliah lagi, bayar kuliahnya nggak punya. Sah. Kalau dia sudah umur 13-18 tahun sampai umur 24 tahun. Nah setelah dia berumur 19 sampai 24 tahun, jatuhnya di sinilah yang harus dia nebus. Di sini baru dia berumur 24 tahun, dia sudah nebusin dia 1, 2, 3, udah 3 kali baru umur 24 tahun, harus banyak perkara. Begitu umur 25-30 tahun baru dia naik, baru dia dapat kejayaan lagi. Hanya berangsur 5 tahun aja, 31, 36 lagi jatuh lagi sakitnya. 31, 36 jatuh dia langsung. 37, 42 jatuh dia langsung. Umur 43, 48 jatuh dia langsung. Sampai umur 15, 54. 24 selama 20 tahun dia dari umur 31 berlaku melarang. Dia ini tidak cocok sebagai pembisnis, cocok sebagai pekerja. Tak boleh sebagai saudara dia hancur. Punya hilang karena kelahirannya yang mengatakan itu. Nah setelah berumur dia 55 tahun, 60 tahun, kalau dia masih bisa melakukan penebusan ini, selamat dia, baru dia dapatkan rezeki kejayaannya. Umur 55, 50 tahun, 60 tahun, dan umur 61, 66 tahun berdiri di sini dia mendapatkan kejayaannya. Naik dia. Setelah dia berumur 67, 72, di sini kesengsaraan lagi. Mampu gak dia mengimbangi nanti ini? Baru dia panjang umur. Seandainya rezekinya sulit, didapat dari anak-anaknya, dari istrinya atau suaminya. Ini dia. Nah ini dah kelahiran yang ke-12. Kelahiran banyak penebusan. Banyak sekali penebusan. Karena 1 ini dan 1 dan 2 adalah penebusan. 1 dan 2 adalah penebusannya. Kalau gak ditebusan jatuh sakit. Nah dulu saya gak pernah percaya masalah ini. Karena dulu saya sudah baca sastranya, gak pernah percaya. Setelah saya buktikan terus langsung saya selidiki dari step-stepnya itu, ternyata benar sabtu orang Pancawara itu penentu kita dalam kehidupan. Jangan mati sebelum waktunya tiba. Kenapa? Kalau umur misalnya 72 tahun sudah mati, baru umur 48 tahun, sekian tahun masih tersesat, berat hidup. Tersesat rohnya di sini walaupun sudah diapain, walaupun sudah memukul, tetap tersesat, tetap akan mengalami salah. Kelahiran berikutnya pun banyak mengalami masalah. Makanya naik turun fluktuasi sangat diperlukan, diketahui. Oke sebentar, 13. Sukses.